Hari-hari berlalu sejak kematian Dika dan awal mula perjalanan gelap keluarga Warno. Pesugihan tuyul yang mereka jalankan kini sudah berjalan mulus. Rumah tua di desa tetap menjadi topeng kemiskinan, sementara rumah kota makin nyaman. Namun bagi Warno, kenyamanan saja rupanya belum cukup. Ada hasrat baru yang tumbuh perlahan di dalam hatinya, kekuasaan. Sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan. Semua bermula dari obrolan ringan di warung kopi, di sudut kampung. Pemilihan lurah desa sebentar lagi akan digelar. Pak Lurah yang lama sudah memasuki masa pensiun. Beberapa nama mulai disebut-sebut sebagai calon pengganti. Di antara nama itu, ada satu yang paling kuat, Pak Darman, pengusaha mebel sukses di kampung sebelah. Pak Darman dikenal sebagai orang kaya, dermawan, punya banyak relasi. Sudah pasti banyak yang menganggap dia calon terkuat. Warno hanya mendengar, mengamati. Tapi jauh di dalam dirinya, sebuah keinginan muncul. Mengapa tidak aku saja yang maju? Pikirnya. Memang, di mata warga, Warno hanyalah lelaki miskin, penerima PKH, mantan buruh serabutan. Tapi kini, ia punya sesuatu yang dulu tak pernah dimiliki, uang. Uang yang datang dari jalur gelap, memang. Namun uang tetaplah uang. Dan di dunia politik, uang bisa membeli banyak hal. Malam itu, di rumah kota, Warno duduk lama, termenung. Wati yang melihatnya hanya diam, sudah paham betul gelagat suaminya. Akhirnya, Warno bicara. Aku mau nyalon lurah, ucapnya pelan. Wati menatap suaminya lama. Ada rasa ragu di hatinya. Tapi ia tahu, melarang Warno saat ini percuma. Lelaki itu sudah terlalu jauh melangkah di jalan yang mereka pilih. Hari-hari berikutnya, rencana itu makin matang di kepala Warno. Ia mulai mempelajari aturan pencalonan. Syarat-syarat ia penuhi. Surat-surat ia urus diam-diam, dibantu orang kota yang biasa mengurus hal semacam itu. Tentu saja, kabar pencalonannya cepat menyebar di kampung. Banyak yang kaget, tak sedikit yang mencibir. Warno mau nyalon? Dia itu siapa? Penerima PKH saja. Miskin, tak sekolah tinggi, tak punya pengalaman. Begitulah bisik-bisik yang beredar. Warno pura-pura tak peduli. Di balik layar, ia mulai menyusun strategi. Ia tahu, menghadapi Pak Darman tak bisa mengandalkan omongan. Yang dibutuhkan adalah uang. Dan disinilah kelebihan Warno, ia punya akses ke uang yang tak dimiliki siapapun. Setiap malam, ia berbicara pada tuyul yang setia. Tak ada kata-kata, hanya niat yang disampaikan dalam hati. Dan entah bagaimana, tuyul itu seolah mengerti. Dalam beberapa minggu, Warno mulai mengedarkan uang ke warga. Mula-mula kecil, 50 ribuan di selipan pintu, di bawah bantal, di warung. Lalu makin besar. Untuk menutupi asal-usul uang itu, Warno menyebarkan kabar bahwa ia baru saja mendapat warisan dari kakek jauhnya di luar pulau. Cerita yang mengada-ada, namun cukup meyakinkan bagi warga kampung yang suka cerita mulut ke mulut. Warga mulai goyah. Mereka yang semula meremehkan Warno, perlahan mulai menerima amplop-amplop yang dibagikan. Uang tetaplah uang, apalagi bagi rakyat kecil. Sementara itu, Pak Darman tentu tak tinggal diam. Ia pun menggelontorkan uang untuk kampanye. Tapi di balik layar, tuyul peliharaan Warno bergerak lincah. Uang milik Pak Darman yang disimpan di rumah, di brankas, pelan-pelan berkurang. Sedikit demi sedikit, tanpa jejak. Warno tak pernah membanggakan diri. Ia hanya berkata dengan rendah hati, saya hanya ingin mengabdi. Uang ini, rejeki warisan kakek. Kalau warga berkenan, saya siap. Ucapan itu makin memikat hati warga yang mulai lupa ejekan mereka. Dan di tengah semua itu, tuyul tetap datang tiap malam, tetap menyusu pada Wati. Perannya makin penting, makin menentukan. Tanpa makhluk itu, semua yang direncanakan Warno tak mungkin berjalan. Hari-hari menuju pendaftaran resmi makin dekat.
Di kampung, bisik-bisik makin ramai. Tapi Warno tetap melangkah mantap. Dalam benaknya, kemenangan sudah di depan mata. Hari pendaftaran calon lurah pun tiba. Pagi-pagi sekali, Warno berangkat ke kantor desa, membawa semua berkas yang telah disiapkan dengan hati-hati. Pakaian sederhana, wajah tetap merunduk sopan, namun dalam hatinya, ia melangkah penuh keyakinan. Di balai desa, suasana sudah ramai. Warga berkumpul, sebagian untuk melihat siapa saja yang akan maju. Pak Darman hadir dengan rombongan. Mobil mewahnya terparkir di halaman, pakaian jas rapi, wajah penuh percaya diri. Ia tahu, di atas kertas, dialah calon kuat. Namun saat Warno datang dan menyerahkan berkas pencalonannya, bisik-bisik langsung beredar. Ada yang mencibir, ada yang heran. Tapi sebagian lain, diam-diam mulai mengangguk. Sudah terdengar cerita bahwa Warno berani maju karena mendapat warisan besar. Dan yang lebih penting, warga mulai merasakan manfaat dari amplop-amplop yang rutin mereka terima. Pendaftaran selesai. 2 nama resmi terdaftar, Darman dan Warno. Persaingan pun dimulai. Hari-hari selanjutnya, suasana kampung makin panas. Baliho besar Pak Darman terpampang di sudut-sudut jalan. Spanduk terpasang di warung-warung. Warno tidak memasang baliho besar. Ia memilih cara lain, diam-diam, uang terus mengalir. Lewat tangan orang kepercayaan, lewat amplop yang disisipkan dengan rapi. Setiap malam, tuyul kecil itu makin giat. Ia datang tanpa suara, langsung menuju Dadawati, menyusu dengan lahap. Seolah tahu, saat ini ia memegang peran penting dalam perjalanan tuannya. Dan di malam-malam itu pula, uang Pak Darman perlahan menyusut. Tak ada yang tahu bagaimana, tapi berangkas yang semula penuh, kini isinya makin tipis. Darman mulai gusar. Ia menduga ada pencuri, namun tak bisa menemukan jejak apapun. Penjagaan ditingkatkan, namun hasilnya nihil. Uang tetap hilang, seolah menguap ke udara. Sementara itu, uang di tangan Warno makin tebal. Setiap pagi, lembaran-lembaran baru muncul. Jumlahnya tak lagi ratusan ribu, tapi jutaan. Warno tak gegabah. Ia tetap menjaga citra sederhana. Bila ada yang bertanya, ia hanya tersenyum, warisan kakek, alhamdulillah. Namun di balik senyum itu, strategi makin disusun rapi. Uang itu ia sebar dengan cermat. Tidak hanya ke warga biasa, tapi juga ke tokoh-tokoh kampung, ketua RT, bahkan perangkat desa. Di warung kopi, obrolan pun berubah. Darman kaya, tapi pelit. Warno itu beda, ada rezeki ya dibagi. Perlahan, angin kemenangan mulai berpihak pada Warno. Di rumah kota, Wati mulai merasa lelah. Menyusui tuyul tiap malam makin berat. Tubuhnya kadang pegal, dada mulai terasa nyeri. Namun ia tetap bertahan. Dalam diam, ia tahu, suaminya kini melangkah ke dunia yang lebih besar. Dan tuyul kecil itu, makin aktif. Kadang malam belum larut, ia sudah datang, mengisyaratkan ingin bekerja lagi. Hari-hari kampanye makin dekat. Di kampung, suasana makin ramai. Darman makin frustrasi. Tak tahu mengapa, ia mulai kehilangan kepercayaan diri. Sementara itu, Warno makin lihai memainkan politik uang. Ia mulai merangkul para tokoh masyarakat. Setiap malam, diskusi-diskusi kecil digelar di rumah-rumah warga. Uang pun mengalir halus, mempererat simpul-simpul dukungan. Sebagian warga yang dulu sinis, kini terang-terangan mendukung Warno. Orangnya merakyat. Tidak banyak gaya. Kalau menang, mudah ditemui, begitu kata mereka. Di balik layar, tuyul makin giat menjalankan tugas. Uang Pak Darman semakin terkuras. Para anak buah Darman mulai panik. Program kampanye tersendat karena kekurangan dana. Malam-malam Warno makin panjang. Ia jarang tidur.
Bersama beberapa orang kepercayaannya, ia terus merancang langkah berikut. Ia sadar, lawan yang dihadapinya bukan orang sembarangan. Namun semua berjalan sesuai rencana. Semakin dekat hari pemilihan, suara dukungan pada Warno makin kuat. Di setiap sudut kampung, warga mulai menyebut namanya dengan nada optimis. Di rumah tua mereka di desa, suasana tetap sederhana. Penampilan tetap dijaga. Di luar, rumah tetap reot. Tapi di dalam, amplop-amplop terus disiapkan. Wati makin kelelahan. Payudaranya mulai bengkak, rasa sakit kerap menghantui. Namun ia tahu, perannya belum selesai. Dan tuyul, seolah paham, makin sering datang, makin rakus menyusu, makin giat mencari. Warno semakin berambisi. Tidak hanya soal kursi lurah, kini ia membayangkan pengaruh yang lebih luas. Di malam yang sunyi, di sela-sela hitungan uang yang makin tebal, Warno melamun. Matanya berbinar. Di hadapannya, peta kampung seolah tergambar jelas. Di luar rumah, angin malam bertiup pelan. Di balik bayang-bayang gelap, sesuatu bergerak. Masa depan yang penuh misteri, siap menanti. Hari-hari menjelang pemilihan lurah berjalan dengan suhu politik yang makin tinggi. Kampung yang biasanya tenang, kini ramai dengan bisik-bisik, arus uang, dan ketegangan yang samar. Warno melangkah makin dalam ke dunia kekuasaan yang dulu tak pernah ia impikan. Setiap pagi, rencana disusun. Setiap malam, uang mengalir. Tuyul kecil itu, yang tak pernah lelah, tetap menjadi motor penggerak utama di balik layar. Setiap pekan, ada saja warga yang diam-diam mendekat, menawarkan dukungan. Tak sedikit pula yang terang-terangan memuji Warno. Darman sekarang makin pelit. Warno beda, banyak rezekinya, begitu bunyi obrolan yang kian sering terdengar di warung kopi. Pak Darman makin gusar. Uang kampanyenya terus berkurang dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Brankasnya, yang dulu penuh, kini kosong tak bersisa. Tak ada jejak pencurian. Tak ada bukti. Namun uang terus menghilang. Kepercayaan diri Darman goyah. Di tengah kepanikan, ia mulai mengurangi kegiatan kampanye. Warga pun makin ragu. Sementara itu, Warno makin agresif. Amplop-amplop yang dibagikan makin tebal. Uang 50.000 berubah jadi 100, bahkan 200.000. Warno tidak lagi sekadar berharap menang. Ia ingin menang telak. Ingin membuktikan bahwa ia bukan lagi orang miskin penerima PKH yang dulu diremehkan. Di balik semua itu, Wati makin kelelahan. Payudaranya yang terus disusui tuyul mulai terasa bengkak, perih, bahkan nyeri menusuk. Namun ia tak punya pilihan. Warno makin sering memintanya bertahan. Sebentar lagi. Kalau sudah menang, hidup kita berubah, begitu rayuan yang diulang-ulang. Wati hanya mengangguk, meski hatinya makin cemas. Tubuhnya mulai terasa lemah. Namun demi Warno, demi ambisi yang sudah terlanjur besar, ia terus bertahan. Dan tuyul, makin lincah. Setiap malam, setelah puas menyusu, ia bergerak cepat. Rumah Pak Darman jadi sasaran utama. Uang demi uang mengalir deras ke tangan Warno. Di kampung, suasana makin jelas berpihak pada Warno. Warga yang semula ragu, kini terang-terangan mendukung. Hari pemilihan makin dekat. Di sudut-sudut kampung, nama Warno makin sering terdengar. Pak Darman, yang dulu jumawa, kini makin tertekan. Uangnya hampir habis. Dukungan warga terus menipis. Hari terakhir kampanye tiba. Warno mengadakan acara sederhana di rumah tua. Tanpa banyak hiasan, tanpa kemewahan. Hanya sekadar kumpul warga. Namun yang datang ratusan. Mereka membawa harapan baru. Malam itu, Warno duduk lama di ruang belakang. Wati menemaninya dalam diam. Besok, kita lihat. Semua akan berubah, kata Warno perlahan.
Wati hanya tersenyum tipis. Di balik senyum itu, rasa sakit di tubuhnya makin menjadi. Namun ia tetap diam. Keesokan harinya, hari pemilihan tiba. Warga berduyun-duyun datang ke TPS. Suasana kampung riuh sejak pagi. Warno memilih tetap di rumah. Ia tahu, semua sudah berjalan sesuai rencana. Tuyul kecil itu tetap menjalankan perannya, seolah paham bahwa malam ini adalah malam penentuan. Sore hari, proses penghitungan suara dimulai. Satu persatu suara dibuka. Nama Warno terus disebut. Selisih makin jauh. Hingga akhirnya, malam tiba. Hasil resmi diumumkan. Warno dinyatakan sebagai pemenang. Terpilih sebagai lurah dengan suara terbanyak. Di rumah tua itu, Warno duduk termenung. Di hadapannya, tumpukan uang kampanye yang tersisa. Wati, yang makin lemah, bersandar di dinding. Napasnya berat. Payudaranya nyeri hebat. Namun di wajahnya, terukir lega. Semua pengorbanan tak sia-sia. Dan tuyul kecil itu, duduk di sudut ruangan. Matanya berkilat dalam gelap, seolah menanti tugas berikutnya. Di luar rumah, angin malam bertiup pelan. Seperti membawa bisikan-bisikan baru yang belum selesai. Hari-hari setelah kemenangan Warno sebagai lurah terasa seperti babak baru dalam hidup mereka. Warga datang silih berganti ke rumah tua di kampung, mengucapkan selamat. Ada yang dengan tulus, ada pula yang sekadar ingin dekat dengan kekuasaan baru. Warno menerima semua tamu dengan senyum lebar. Kini, ia bukan lagi lelaki miskin penerima PKH. Ia adalah Lurah Warno, pemimpin baru kampung. Namun di balik senyum itu, ambisinya makin menggelora. Ia ingin lebih dari sekadar lurah. Ingin pengaruh lebih besar, ingin membangun dinasti kekuasaan. Dan untuk itu, ia butuh lebih banyak uang, lebih banyak kekuatan. Tuyul kecil itu tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari rencana-rencana Warno. Kini, tugasnya bukan hanya mencuri dari Pak Darman. Warno mulai mengincar sasaran lain, pengusaha-pengusaha kota, toko emas, bahkan rekening para pejabat. Setiap malam, Tuyul makin aktif. Dan untuk menjaga kekuatannya, ia tetap harus menyusu pada Wati. Namun Wati bukan lagi Wati yang dulu. Kemenangan Warno datang bersamaan dengan rasa sakit yang makin parah di tubuhnya. Payudara yang bengkak ini terasa panas, keras, dan nyeri hebat. Setiap pagi, Wati merasa tubuhnya makin lemah. Nafasnya pendek. Kepalanya sering pusing. Namun ia tak berani mengeluh. Warno, yang kini sibuk dengan jabatan barunya, sering pulang larut malam. Saat di rumah pun, pikirannya dipenuhi rapat, undangan, dan rencana-rencana politik. Namun satu hal yang selalu ia pastikan, Tuyul harus tetap disusui. Di malam-malam yang sunyi, Wati yang terbaring lemah tetap dipaksa duduk, menyusui makhluk kecil itu. Rasa sakit yang menjalar di tubuhnya ditahan. Dalam hatinya, ia hanya ingin semua segera berakhir. Satu hari, tubuh Wati demam tinggi. Peluh dingin mengucur deras. Nafasnya makin berat. Warno membawa istrinya ke puskesmas. Setelah diperiksa, dokter menduga ada tumor ganas di payudara. Rujukan ke rumah sakit besar pun diberikan. Namun bagi Warno, pengobatan bukan prioritas. Ia khawatir, jika Wati dirawat, siapa yang akan menyusui Tuyul? Sebentar lagi saja. Setelah ini, kita berobat, janji yang terus ia ulang pada Wati. Dan malam tetap berjalan. Tuyul tetap datang, tetap lapar, tetap menghisap sisa-sisa tenaga Wati yang makin menipis. Warga kampung mulai berbisik-bisik. Bu Lurah kok makin kurus ya? Sakit apa itu? Mukanya pucat sekali. Namun Warno tetap menjaga citra. Di luar rumah, ia tampil segar, percaya diri. Tak ada yang boleh tahu bahwa di balik rumah tua itu, istrinya tengah berjuang melawan maut. Hingga suatu malam, rasa sakit Wati mencapai puncaknya.
Tubuhnya menggigil hebat. Darah merembes dari luka yang terbuka di payudara. Dengan sisa tenaga, ia tetap duduk, menyusui tuyul yang tak kenal iba. Warno hanya bisa memandang dengan gelisah. Di satu sisi, ia butuh Wati tetap hidup. Tuyul itu masih sangat dibutuhkan. Namun di sisi lain, ia tahu, tubuh istrinya sudah tak kuat lagi. Malam itu terasa panjang. Angin dingin menyusup lewat celah-celah dinding. Di sudut ruangan, tuyul kecil itu tetap menatap Wati, seolah menanti giliran berikutnya. Pagi menjelang. Nafas Wati makin pelan. Matanya mulai redup. Warno duduk di sampingnya, diam. Dalam hatinya, ada rasa takut yang tak bisa ditepis. Bagaimana jika Wati benar-benar pergi? Di saat-saat terakhir, Wati menatap suaminya. Ada air mata yang mengalir di sudut matanya. Dalam bisikan lemah, hanya satu kalimat yang sempat terucap. Maafkan aku. Tak lama kemudian, tubuhnya terkulai lemah. Nafas terakhir menguap di udara pagi. Wati, istri yang setia, yang rela menyerahkan tubuh dan nyawanya demi ambisi suaminya, akhirnya pergi. Warno terduduk diam. Tubuhnya gemetar. Di sudut ruangan, tuyul kecil itu melangkah pelan, mendekati tubuh Wati yang dingin. Ia menggoyang-goyangkan badan mungilnya, seolah tak paham kenapa sumber makanannya kini tak lagi bernyawa. Di luar rumah, langit mendung. Angin bertiup pelan, membawa kabar duka yang belum sempat tersampaikan. Dan Warno tahu, ini baru awal dari babak yang lebih gelap. Kematian Wati meninggalkan kehampaan yang dalam, bukan hanya di dalam rumah tua itu, tapi juga di hati Warno yang kini diliputi rasa cemas. Selama ini, Wati adalah poros dari segalanya. Pengorbanannya, keteguhannya, bahkan tubuhnya, menjadi bagian penting dalam perjalanan pesugihan mereka. Kini, segalanya berubah. Rumah tua itu terasa dingin. Setiap sudutnya menyimpan jejak-jejak Wati yang perlahan memudar. Namun di tengah kesedihan itu, satu sosok tetap ada, tuyul kecil yang kini kehilangan sumber kekuatannya. Hari-hari setelah pemakaman Wati berjalan lambat. Warno lebih banyak mengurung diri di rumah. Ia jarang keluar, hanya sesekali menghadiri rapat desa atau menerima tamu. Di wajahnya, jelas terpancar lelah yang belum reda. Tuyul kecil itu makin gelisah. Malam-malam yang dulu diisi dengan rutinitas menyusu, kini berubah jadi malam-malam penuh keresahan. Di sudut ruangan, tuyul sering meringkuk, mengeluarkan suara lirih yang membuat bulu kuduk berdiri. Kadang, ia berkeliaran di dalam rumah, mencari-cari, seolah memanggil sosok yang telah tiada. Warno yang makin kalut, berusaha menenangkan makhluk kecil itu. Namun semuanya tak sesederhana dulu. Tuyul itu tidak sekadar boneka hidup. Ia makhluk yang terikat perjanjian, yang memiliki kebutuhan dan naluri. Malam demi malam, suasana rumah makin mencekam. Terkadang, benda-benda bergerak sendiri. Piring pecah tanpa sebab. Lampu padam tiba-tiba. Suara-suara aneh terdengar dari balik tembok. Warga kampung mulai berbisik-bisik. Bu Lurah mati aneh, begitu mereka berkata. Ada yang merasa curiga, ada pula yang merasa ngeri. Beberapa ibu-ibu bahkan melarang anak-anak bermain dekat rumah lurah. Namun di luar rumah, Warno tetap tampil tegar. Sebagai lurah, ia harus menjaga wibawa. Jabatan yang baru diraih tak boleh ternoda. Di dalam dirinya, konflik berkecamuk. Di satu sisi, rasa kehilangan akan Wati terus menghantui. Di sisi lain, ketakutan kehilangan semua yang telah ia raih jauh lebih besar. Meski di dalam hatinya, Warno tahu, sesuatu harus segera dilakukan. Ia tak mungkin membiarkan tuyul itu lepas kendali. Di malam-malam panjang, Warno mulai mencari jalan lain. Ia menghubungi dukun-dukun baru. Mengirim orang ke daerah pesisir, mencari siapa yang bisa membantu. Namun semua tidak mudah. Tidak semua dukun mau menangani kasus pesugihan yang rumit. Waktu berjalan. Tuyul makin gelisah.
Tak jarang, ia keluar rumah, menampakkan diri dalam wujud bayangan kecil yang melintas cepat. Beberapa warga mengaku melihat sosok aneh di sekitar rumah lurah. Ada yang mengaku mendengar suara tangisan kecil di malam hari. Desas-desus makin berkembang. Namun belum ada yang berani bicara terang-terangan. Suatu malam, Warno didatangi seorang dukun tua dari pesisir. Orang itu datang atas perantara seorang kenalan lama. Dengan pakaian lusuh dan tatapan tajam, dukun itu menatap tajam ke dalam rumah. "Aku bisa bantu," kata dukun itu lirih. Warno mempersilakan masuk. Malam itu mereka berbicara panjang. Dukun tua itu memberitahu, bila tuyul terlalu lama dibiarkan tanpa penyokong, ia bisa menjadi liar. Bisa menyerang tuannya. Ada caranya. Tapi butuh pengganti perempuan baru, ucap dukun itu. Warno terdiam. Mencari perempuan yang mau menjalani peran seberat itu bukan hal mudah. Tidak di kampung ini. Tidak di kota. Siapa yang mau jadi ibu susu tuyul? Namun di balik keputusasaan, satu hal tetap membakar, keinginan untuk mempertahankan kekuasaan. Di hari-hari berikutnya, Warno makin jarang terlihat di balai desa. Ia lebih sibuk menghubungi relasi lama, mencari calon yang bisa diproses. Namun makin lama, makin sulit. Isu kematian Wati makin ramai. Warga makin waspada. Sementara itu, tuyul makin liar. Kadang malam-malam terdengar suara berlari-lari kecil di atas atap rumah warga. Ada yang melapor kehilangan uang dari dompet, meskipun rumah terkunci rapat. Seorang warga bahkan mengaku melihat bayangan kecil duduk di depan rumah lurah, menangis. Warno makin tertekan. Matanya cekung. Tidurnya tak pernah nyenyak. Dalam mimpinya, Wati kerap muncul. Menatapnya dari balik kabut, dengan wajah yang tak bersuara. Namun ambisinya belum padam. Tidak mungkin ia berhenti sekarang. Tidak setelah semua pengorbanan dilakukan. Tidak setelah Wati menyerahkan nyawanya demi jalan ini. Dan di dalam pikirannya, satu rencana baru mulai tumbuh. Mungkin dari luar kampung. Mungkin dari perempuan yang belum tahu apa-apa. Mungkin dengan sedikit rayuan dan imbalan, akan ada yang bersedia. Di malam-malam yang makin dingin, tuyul itu tetap gelisah. Meringkuk di sudut, sesekali menatap Warno dengan mata merah berkilat. Dan Warno tahu, ini baru awal dari perjalanan yang lebih panjang. Di luar rumah tua itu, angin malam terus berhembus. Membawa kabar-kabar baru yang belum selesai. Dan cerita ini masih jauh dari usai. Hari-hari berjalan makin berat bagi Warno. Kematian Wati meninggalkan lubang yang tak tergantikan, bukan hanya di hatinya, tapi juga dalam keseimbangan yang rapuh di dunia pesugihan yang ia jalani. Tuyul yang dulu setia, yang menjadi sumber rejeki, kini berubah. Tanpa sumber makanan, tanpa sosok yang biasa mengasuhnya, makhluk kecil itu makin gelisah. Setiap malam, suara-suara aneh terdengar dari dalam rumah tua itu. Ada langkah-langkah kecil yang berlarian. Ada suara tangisan lirih. Kadang terdengar tawa kecil yang menggetarkan bulu kuduk. Warga makin banyak yang bicara. Ada yang aneh di rumah lurah, begitu bisik-bisik di warung kopi. Beberapa warga mengaku kehilangan uang. Ada pula yang merasa rumahnya dikunjungi sesuatu di malam hari. Warno tahu, waktu makin menipis. Ia makin sibuk mencari perempuan yang mau menggantikan Wati. Tapi pencarian itu tak kunjung membuahkan hasil. Tak ada yang mau. Tak ada yang berani. Desakan dari dukun tua makin keras. Kalau terlalu lama, makhluk itu akan lepas kendali. Namun segala usaha seolah sia-sia. Warno makin frustasi. Di malam-malam yang makin sunyi, Warno makin sering bermimpi buruk. Dalam tidurnya yang tak lelap, ia melihat bayangan Wati yang berdiri di pojok kamar, diam, dengan tatapan kosong. Di dekatnya, sosok kecil itu melompat-lompat, menggeram pelan. Siang hari, Warno makin murung. Ia mulai bicara sendiri.
makin jarang menghadiri rapat desa. Warga mulai bertanya-tanya. Lurah kenapa? Mukanya pucat, matanya cekung. Namun tak ada yang benar-benar tahu, badai apa yang tengah bergolak di balik dinding rumah tua itu. Malam makin pekat. Suatu malam, suara gaduh terdengar dari dalam rumah. Ada suara benda pecah. Ada suara kursi terguling. Ada jeritan kecil. Beberapa tetangga yang mendengar, hanya bisa saling pandang. Tak ada yang berani mendekat. Di dalam rumah, tuyul kecil itu kini sepenuhnya liar. Matanya merah menyala. Tubuhnya bergetar. Ia lapar. Ia marah. Warno yang duduk gemetar di pojok kamar, tahu saat itu telah tiba. Ia mencoba berbicara, mencoba menenangkan. Tapi semuanya sia-sia. Tuyul itu melompat. Dengan gerakan cepat, mencakar, menggigit. Warno berteriak, namun suaranya tertelan malam. Tubuh Warno terhuyung. Darah mengucur. Goresan-goresan dalam melukai kulit dan dagingnya. Di sisa-sisa kesadarannya, Warno melihat wajah makhluk kecil itu yang dipenuhi amarah dan rasa lapar yang membuncah. Segala penyesalan, segala ambisi yang pernah ia bangun, kini runtuh di detik-detik terakhir hidupnya. Malam itu, di rumah tua yang sepi, Lurah Warno menghembuskan nafas terakhir dalam kesunyian yang mencekam. Tubuhnya ditemukan esok paginya oleh seorang perangkat desa yang hendak mengantarkan berkas. Warga heboh. Kabar kematian misterius itu menyebar cepat. Namun tak ada yang berani masuk ke rumah itu. Mereka hanya berani berdiri dari jauh, menatap rumah tua yang kini benar-benar kosong. Dan di dalam rumah itu, di sudut gelap yang tak terjangkau cahaya, sosok kecil itu masih ada. Duduk meringkuk. Matanya merah menyala. Menanti.